RT 007 juga diberikan kesehatan yang prima untuk terus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi wilayahnya. Dan yang saya hormati para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Semoga para tokoh masyarakat yang hadir malam ini juga diberikan kesehatan yang prima. Dan yang saya hormati para pengurus RT dan pengurus RW yang sudah hadir malam ini. Semoga semua kita juga dalam keadaan sehat. Momentum kali ini ingin saya menyampaikan beberapa progres dan rencana kegiatan RW 11 ke depan. Yang pertama adalah menegaskan kembali bahwa Ketua Paguyuban sudah berpindah kepada Bapak Firdaus. Ya, semoga dengan berpindahnya tugas dari yang tadinya saya, kemudian kepada Pak Firdaus, fokus dan konsentrasi Paguyuban akan lebih baik ke depannya, dan kemudian menjadi sarana untuk memperkuat persaudaraan dan kebersamaan di antara kita. Dan hal-hal teknis mungkin kebiasaan si Ketua Paguyuban dulu yang memberikan ini, cuman mungkin biasa anak baru masih malu mungkin. Ya kita doakan semoga Pak Firdaus mampu terus meningkatkan kualitas arisan Paguyuban kita. Kemudian besok pagi ada himbauan dari kelurahan dan kecamatan tentang program aksi kebersihan minggu pagi. Jadi diharapkan kepada seluruh RT dari RT 1 sampai dengan RT 14 besok ada kegiatan kerja bakti yang saya berharap untuk para ketua RT-nya besok jam 7:30 kita kumpul di sekretariat RW ya untuk menerima kunjungan dari kecamatan dan kelurahan. Ya, bahwa nanti warga tetap melakukan kerja baktinya tidak masalah. Jadi kita nanti akan ada diskusi-diskusi dengan pihak kecamatan dan pihak kelurahan. Kemudian ini juga saya perlu sampaikan ada pendataan DTKS, pemutahiran data terpadu kesejahteraan sosial yang sudah diserahkan kepada pengurus RT untuk segera di checklist kembali datanya dan diisi. Diupayakan kalau bisa paling lambat hari Selasa sudah kembali ke saya, saya kembalikan ke kelurahan agar hak-hak warga masyarakat kita terhadap fasilitas bantuan sosial dari pemerintah bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan kemudian diinformasikan bahwa untuk pendataan tahap berikutnya juga sudah dibuka tanggal 15 November kemarin. Jadi bagi para warga yang ingin kemudian mendaftarkan diri bisa langsung masuk di link yang sudah disiapkan. Kemudian ada program juga rekam KTP yang sudah warga berusia 16 tahun ke atas ya. Bukan di 15 tahun jalan, tetapi 16 tahun ke atas untuk bisa merekamkan datanya ke pihak kelurahan. Dan bisa dilakukan mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 8 sampai pukul 4 sore. Untuk hari Sabtunya dari pukul 8 sampai pukul 12 di setiap harinya. Dengan syarat membawa fotokopi KK, kemudian surat akte kelahiran atau ijazah. Nah, ini untuk disampaikan kepada warga masyarakat. Kemudian juga ada survei mawas diri. Survei ini program baru yang disosialisasikan. Program ini bertujuan untuk melakukan pendeteksian dini tentang kesehatan masyarakat.
nanti linknya pasca arisan ini akan saya share ke semua grup ya untuk disosialisasikan kepada warga masyarakat ya. Dan yang berikutnya adalah ada berita tentang meningkatnya kembali COVID-19 ya, dan variannya agak cukup unik juga karena tidak seperti yang kemarin kita alami, dan di wilayah kita sudah ada yang terpapar juga ya, walaupun jumlahnya tidak signifikan, tetapi kita sebagai pengurus harus terus mengingatkan kepada warga masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Kemudian efek dari 2 tahun COVID, sekarang ada penyakit yang dulu mungkin kita tidak dengar, sekarang sudah mulai agak meningkat kembali karena masalah vaksin polio khususnya balita ya. Jadi mungkin 2 tahun lalu untuk vaksin itu tidak dilakukan secara tertib, sehingga informasi yang disampaikan kepada kita untuk disosialisasikan adalah tentang diharapkannya para balita melakukan tahapan-tahapan vaksinasi. Dan ada kasus juga yang terakhir di RW 11 adalah tentang DBD. Ya, DBD kemarin 2 minggu lalu ada penyemprotan massal yang juga sudah dilakukan. Kita ya, saya berpesan kepada kita semua untuk saling mengingatkan periode waktu hidupnya nyamuk itu 3 hari, jadi begitu cepat. Kadang kita lupa naruh air, 3 hari kemudian sudah terisi jentik nyamuk dan kemudian dia hidup, kemudian terjangkit. Jadi perlu disampaikan kepada masyarakat kita semua untuk menjaga tentang jentik nyamuk. Dan hari ini salah satu kader Jumantik kita ya dari RT 02 meninggal dunia ya. Jadi ini juga bagian kebetulan bukan penyakit tapi penyakit bawaan. Kebetulan beliau almarhumah itu punya penyakit kanker payudara ya, jadi juga cukup lama. Tadi saya mendengar cuma ya perlu untuk menjadi perhatian kita semua. Kemudian ada satu kegiatan yang kemungkinan ke depan akan menyebabkan di antara kita sibuk, yaitu sudah mulai masuk kepada tahapan-tahapan pemilu ya. Jadi mulai tanggal 20 besok sudah mulai dibuka pendaftaran untuk PPS dan PPK. Jadi panitia pemilu kecamatan dan panitia pemilu kelurahan itu sudah dibuka. Diupayakan memang ada batasan waktu umur, yaitu dari umur 17 tahun sampai maksimal 55 tahun. Ya, tetapi saya mengingatkan beban pekerjaan untuk di pemilu periode besok atau pemilu 2024 itu kapasitas bebannya 3 kali lebih berat daripada yang sudah pernah dilakukan. Jadi saya mengharapkan untuk panitia atau nanti yang itu berharap dari generasi mudanya, ya jangan dari generasi tuanya, karena mengantisipasi pemilu yang kemarin itu 700 panitia meninggal karena kelelahan. Nah, kemudian nanti di bulan Januari baru akan dibuka pendaftaran untuk KPPS, ya. Dan ini juga persyaratannya sama, linknya ada, dan kemarin juga sudah disosialisasikan kepada kita semua, dan beberapa ketua RT hadir di dalam acara Zoom meeting untuk sosialisasi Pergub 77 ya. 22 sorry. Pergub 22 sama RT RW. Pemilu 77 ya. Ya, Undang-Undang Nomor 77 untuk pemilu ya.
Dan ke depan saya berharap kepada kita semua sebagai figur RW 11, baik sebagai pengurus RT, pengurus RW maupun tokoh masyarakat, untuk memastikan bahwa pesta demokrasi yang akan kita lakukan besok hari itu tidak menyebabkan silaturahim di antara kita jadi rusak. Bahwa pilihan boleh berbeda, kemudian tetapi jangan kemudian menyebabkan silaturahmi kita jadi rusak. Karena belajar dari pengalaman periode yang kemarin, pemilihan yang kemarin juga cukup lama, akhirnya kita terkotak-kotak. Jadi ke depan kita bahu-bahu untuk memastikan bahwa RW 11 di dalam mengikuti tahapan-tahapan pemilu itu menjadi bagian pesta demokrasi saja. Pilihan boleh sama, tetapi jangan kemudian diperuncing menjadi sebuah perbedaan yang menyebabkan silaturahmi kita tidak menjadi lebih baik. Mungkin itu. Kemudian yang berikutnya adalah adanya program Posyandu ya. Jadi Posyandu untuk usia 15 tahun sampai dengan usia 59 tahun. Ini kemarin sudah kita lakukan tahap pertamanya, dan rencana ke depan kita ingin melibatkan unsur remaja. Ya, unsur remaja. Jadi saya juga berharap kepada para ketua RT untuk mendata remajanya, apalagi yang punya background di kesehatan, untuk kita buatkan nanti timnya sehingga ada momentum mereka untuk berbakti dan mengabdi pada wilayahnya, ya. Dan nanti ke depan kita juga akan coba mendata warga-warga kita yang punya basic atau backgroundnya di kesehatan, atau kita coba fokus bagaimana memastikan kesehatan di RW 11 itu bisa dikerjakan bersama-sama. Ya. Kemudian ada satu komitmen sebenarnya yang cukup lama Pak Camat dan Bu Lurah, karena ternyata mereka ada komitmen kebersamaan tentang dibentuknya wilayah Ciracas itu sebagai kampung sedekah. Nah, memang RW 11 khususnya saya ingin berpartisipasi di dalam program tersebut, tetapi bukan sedekah yang sudah mainstream, sudah biasa. Jadi biasanya sedekah Jumat, kemudian sedekah makanan begitu ya. Jadi kemarin kita coba membuat sedekah receh. Nah, ini benar-benar uang receh yang mungkin di rumah anak kita juga buat mainan, yang besarannya dari uang Rp100 sampai uang Rp200. Nah, yang mungkin di rumah nggak pakai, kalau kita kasih tukang Pak Oga di jalan malah marah-marah gitu ya. Nah, jadi itu coba kita kelola, yang nanti ke depannya memang akan kita kembalikan untuk sosial masyarakat warga RW 11. Dan ada program dari sedekah ini juga adalah sedekah baju layak pakai. Jadi kemarin sudah kita coba, dan alhamdulillah tampilan dari baju layak pakai itu kita buat benar-benar memang ngewongke gitu bahasa Jawanya. Jadi kalau dilihat sekilas itu seperti baju baru, karena dibungkus plastik, ya, kemudian ukurannya juga ditulis di sana. Dan mekanismenya adalah dari setiap RT, ya, apabila ada yang ingin bersedekah baju layak pakai atau pakaian layak pakai, itu disampaikan kepada pengurus PKK, ya, sehingga nanti terkumpul jumlahnya, misalnya kemarin itu hampir 100 potong ya. 100 potong. Nah, kemudian dari 100 potong itu didistribusikan kepada seluruh RT dari RT 1 sampai RT 14. Jadi kemarin di setiap RT itu dapat jatah 8 kupon. Nah, 8 kupon itu
ketua RT yang akan mendistribusikan kepada warganya yang dianggap layak untuk menerima. Nah, jadi datang ke satu stand yang sudah disiapkan oleh pengurus PKK, datang ke sana. Dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini bisa didukung oleh kita semua, karena saya yakin di satu ketika untuk baju layak pakai ini kemungkinan pendonasinya akan ada, tetapi penerimanya yang akan berkurang. Karena sudah beberapa kali kejadian, dan nanti ke depan juga ada satu ide bahwa ada seperti program garasi sale. Jadi ada mungkin di rumah Pak Yus ada barang yang udah nggak dipakai begitu, ya, tetapi masih bisa ada nilai ekonomisnya. Nanti ada satu stand yang kita buat. Nah, disitulah nanti seluruh warga RW 11 bisa jadi pedagang. Ya, jadi kita transaksikan itu nanti bisa ada. Tapi konsep ini sedang kita pikirkan kapan akan kita gelontorkan. Kemudian yang terakhir, program UMKM dan bank sampah. Alhamdulillah sudah masuk di uji coba sistem keempat kemarin. Database yang masuk diikuti oleh 56 pedagang, ya, anggota UMKM RW 11. Lokasi yang bulan ini di RT 4, yaitu panitianya RT 1, RT 4, dan RT 14. Dan alhamdulillah, walaupun dengan keterbatasan kita, acara tersebut bisa kita lakukan. Dan saya berharap bahwa di tahun ini ada satu kali lagi uji coba sistem untuk UMKM dan bank sampah, yang besok saya berharap RT 3, RT 5, RT 6, RT 7, dan RT 8 ya, untuk berkolaborasi memastikan kegiatan bazar dan UMKM ini, bazar UMKM dan bank sampah ini bisa dilakukan. Harinya adalah minggu pertama, hari Sabtu awal bulan. Dan kemudian karena target dari kami untuk kemudian memastikan bahwa kemandirian ekonomi di RW 11 ini bergerak, nanti di bulan Desember momentumnya adalah ulang tahun RW 11, itu juga akan kita buat hasil dari 5 kali uji sistem itu adalah belajar Expo Pembilangan. Ya. Jadi rencananya kami akan tutup jalan Masjid At-Taufik, ya, kita gelar, diupayakan sebanyak 250 anggota UMKM kita bisa berpartisipasi, ya, nanti akan kita buatkan serius. Dan dengan rencana program ini saya berharap RT 3, RT 5, RT 6, RT 7, RT 8 untuk menyiapkan persiapan yang lebih serius, dan kemudian nanti akan ditutup di akhir tahun ini adalah acara pembilangan Expo. Ya, dan mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan ini kita menjadi bagian dari memastikan kemandirian ekonomi di wilayah RW 11 bisa lebih mandiri. Ya, kalau nanti RW 11 banyak kegiatan-kegiatan produktif, insya Allah ya keberadaan kita ada manfaatnya untuk orang banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sambutan saya ini. Mungkin lebih detailnya di dalam agenda berikutnya akan kita bahas lebih detail. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.